Apakah perang Israel Palestina benar-benar akan berakhir setelah gencatan senjata 2025? Ataukah ini hanya jeda sebelum konflik baru pecah? Konflik ini telah berlangsung lebih dari 70 tahun, menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan penderitaan berkepanjangan. Nah, dalam video ini kita akan membahas awal mula konflik, kenapa Israel menyerang Palestina pertama kali. Kemudian peristiwa-peristiwa besar yang mengubah sejarah. Kemudian perang Hamas Israel tahun 2023, serangan terbesar dalam sejarah modern. Kemudian gencatan senjata tahun 2025. Apakah ini benar-benar akhir dari konflik? Tonton sampai habis karena ada fakta mengejutkan yang jarang dibahas di media. Awal mula konflik dari deklarasi Balfour hingga perang 1948. Pada tahun 1917, deklarasi Balfour, Inggris mendukung pembentukan negara Yahudi di Palestina. Meskipun wilayah ini sudah dihuni oleh bangsa Arab Palestina selama berabad-abad. Kemudian pada tahun 1948, Israel didirikan. Setelah Perang Dunia Kedua, Israel memproklamirkan kemerdekaan dan langsung berperang dengan negara-negara Arab. Nakba pada tahun 1948. Lebih dari 750 warga Palestina diusir dari tanah mereka, menciptakan krisis pengungsi yang masih berlangsung hingga saat ini. Menurut kalian, apakah pendirian Israel ini sah atau merupakan awal dari penjajahan? Perang dan pendudukan, eskalasi ketegangan yang tak berujung. Perang 6 hari pada tahun 1967, Israel merebut tepi barat Gaza dan Yerusalem Timur. Ini menjadi dasar konflik hingga sekarang. Intifada pertama pada tahun 1987 sampai 1993. Perlawanan rakyat Palestina meletus dalam bentuk demonstrasi besar-besaran. Kemudian pada tahun 1987 Hamas didirikan. Dibentuk sebagai respon terhadap pendudukan Israel. Hamas kemudian menjadi aktor utama dalam konflik. Perlawanan Palestina lebih efektif dengan jalur diplomasi atau perang? Perang Hamas Israel tahun 2023. Titik balik terbesar dalam sejarah modern. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, Hamas menyerang Israel. Serangan paling mematikan sejak berdirinya Israel. Kemudian Israel menggempur Gaza dengan serangan udara dan invasi darat, menewaskan ribuan warga sivil. Perang berlangsung selama 15 bulan, menyebabkan kehancuran besar dan krisis kemanusiaan yang semakin parah. Apakah serangan Hamas pada tahun 2023 ini merupakan bentuk perlawanan yang sah? Atau justru memperburuk keadaan? Tulis di kolom komentar ya. Kemudian pembahasan kita yang terakhir, gencatan senjata tahun 2025 ini apakah akhir atau awal yang baru? Januari 2025, gencatan senjata disepakati setelah 15 bulan perang. Akhirnya Hamas dan Israel menyepakati perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar. Isi kesepakatannya adalah penghentian sementara serangan, pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas, dan pengurangan blokade terhadap Gaza. Apakah gencatan senjata ini akan bertahan lama atau hanya sementara? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tantangan setelah gencatan senjata, apakah ini benar-benar akhir? Tentu saja masih ada masalah yang besar. Israel masih menguasai banyak wilayah Palestina. Gaza masih dalam kondisi kritis. Politik di kedua belah pihak masih memanas. Yang bisa kita prediksi di masa depan, tentu saja konflik bisa pecah lagi jika tidak ada solusi jangka panjang. Peran dunia internasional sangat menentukan apakah perdamaian ini akan bertahan. Menurut kalian, apa solusi terbaik untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina secara permanen? Tulis di kolom komentar ya. Jadi kesimpulan video kita pada hari ini, apa yang kita pelajari, tentu saja sejarah ini menunjukkan bahwa perang hanya membawa penderitaan bagi kedua belah pihak. Mungkinkah ada solusi yang benar-benar adil untuk semua?